Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Baik ya anak-anak, ini pertemuan pertama kali dengan Ibu ya? Iya, Bu. Apakah sudah ada yang kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Kalau gitu, Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Iya, Bu. Boleh, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Meli Santi Dwi Maurina Putri. Bisa dipanggil Ibu Meli. Siapa? Bu Meli. Ya, saya dari Pati ya, anak-anak. Ada di sini yang dari Pati? Enggak, Bu. Jauh. Iya, sangat jauh. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga hari ini diberi kelancaran. Amin. Diberi ilmu yang bermanfaat. Amin, Bu. Baik, anak-anak semuanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua masuk. Sehat semua ya. Alhamdulillah, Bu. Materi hari ini adalah kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari anak-anak, apakah ada yang tahu iman? Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari kalian ada yang tahu berapa sih kitab-kitab Allah itu? Siapa yang tahu? Enggak tahu, Bu. Oh, tadi malam nggak belajar ya? Ya udah, mari Ibu akan memberi lagu. Yuk, nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Iya, Bu. Kitab Allah ada 4 macam. Berkaitan Injil dan juga Al-Quran. Nabi Daud, Nabi Isa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ayo sekali lagi. Kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, baik semuanya sudah tahu ya berapa kitab-kitab Allah? Sudah, Bu. Ada berapa tadi? Ada 4. Apa semua? Ayo sebutkan. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya, benar. Baik. Bentar ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, mari kita mulai materi pagi hari ini, yaitu iman kepada kitab Allah. Coba kalian amati PowerPoint yang ada di depan ya. Iya, Bu. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Coba Putri, ayo dibaca apa itu iman kepada kitab Allah.
Iman artinya percaya dengan sepenuh hati. Beriman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul. Kitab berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam hidup agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sudah cukup ya. Jadi iman itu artinya itu percaya dengan sepenuh hati. Sedangkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Baik. Rukun iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, baik. Rukun iman yang keberapa? Ketiga, Bu. Good job, pintar sekali. Rukun iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah itu berisi tentang apa saja sih? Kitab-kitab Allah itu berisi tentang peraturan, ketentuan, dan perintah atau larangan Allah ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah. Tadi kitab-kitab Allah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, pinter. Diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum agama, berita gembira, serta kabar akan adanya Rasul terakhir. Dan disebutkan di kitab Taurat ini adalah bahwa Nabi terakhir bernama Ahmad atau Nabi Muhammad ya. Ya, Bu. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud untuk Bani Israel, berisi tentang doa, zikir, pujian, pengajaran, dan hikmah. Untuk yang selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Siapa? Nabi Isa, Bu. Ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Kitab ini berisi tentang hukum, seruan, dan ajakan kepada manusia agar mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya ya. Iya, Bu. Selanjutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, pinter. Untuk semua bangsa ya. Ya, Bu. Berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, sejarah, dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Kitab Al-Quran ini berlaku di sepanjang zaman. Al-Quran berkedudukan sebagai pedoman dan petunjuk manusia. Pinter. Baik, selanjutnya anak-anak, yaitu mengetahui para rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Tadi di awal udah ada kitab Taurat itu dari siapa, Injil dari siapa, Zabur dari siapa. Tapi ini kita mengetahui juga di mana sih kitab-kitab itu diturunkan gitu ya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menerima kitab Taurat di atas bukit Tursina.
yaitu yang berada di Mesir. Kalian udah pernah ke Mesir belum? Belum, Bu. Ya, sama ya. Setelah meninggalkan Bani Israel. Jadi kitab ini tuh diturunkan di atas bukit Tur Sina yang berada di Mesir setelah Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Dan selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk Bani Israel. Yang sebelumnya Bani Israel ini dipimpin oleh Nabi Musa ketika keluar dari Mesir. Nabi Daud lalu menerima kitab Zabur di Yerusalem atau Palestina. Pokok ajaran kitab Zabur ini tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab ini memuat hukum-hukum syariat. Dan kitab Zabur ini adalah petunjuk bagi Nabi Daud agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam ini menerima wahyu tersebut di Yerusalem, Palestina. Pada abad pertama tahun Masehi ya, pokok ajaran Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi sama seperti kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian penghapus hukum-hukum yang tidak sesuai dengan masa itu. Jadi hukum-hukum yang tidak sesuai pada zaman itu dihapus di dalam kitab Injil. Terus kitab Injil yang aslinya tidak diketahui keberadaannya, lalu sekarang sudah tercampur dengan tulisan-tulisan para pendeta zaman dahulu dan dianggap sebagai firman Tuhan oleh penganutnya. Selanjutnya, yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini kitab terakhir yang diwahyukan Allah kepada Nabi siapa? Muhammad. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, yaitu sebelum dan sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah atau periode Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran ini isinya banyak sekali, beda dengan kitab-kitab sebelumnya karena isi Al-Quran itu tentang akidah, hukum syariat, dan muamalah. Kita harus meyakini Allah telah menurunkan 4 kitab suci tersebut kepada Rasul pilihannya. Ya, kita harus beriman kepada semua kitab-kitab Allah dan harus percaya bahwa Allah sudah menurunkan 4 kitab tersebut. Baik, Bu. Namun kitab suci yang wajib diamalkan untuk kita bagi umat Islam yaitu kitab Al-Quran. Jadi kita harus meyakini kitab Al-Quran sebagai umat Islam. Selain kitab suci Al-Quran ini selain sempurna, kitab suci yang lain-lain itu hanya diturunkan untuk sebagian bangsa saja, untuk bangsa-bangsa tertentu saja. Tetapi di kitab Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan untuk semua bangsa dan sepanjang zaman sebagai pedoman ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Selanjutnya, perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan itu juga secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Wah, lama sekali Bu. Ya. Iya Bu. Dan itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hari cantik ya Bu. Iya. Al-Quran terdiri dari berapa juz, ayo? Ada yang 30 Bu. Ya, pintar sekali. Kebangetan ya kalau nggak tahu berapa juz. Dan berisi 114 surah yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah, ada yang tahu? Al-Alaq Bu. Ayat 1 sampai 5. Ya, benar. Jadi surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan sedangkan ayat yang terakhir disampaikan adalah surah Al-Maidah. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang merupakan wujud beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, ayo dibaca. Apa? Tidak meragukan kebenaran, keaslian, kemurnian, dan kesucian Al-Quran. Ya, benar. Jadi kita itu harus percaya, tidak boleh ragu atas kebenaran, keaslian, dan kemurniannya atau kesuciannya ya. Yang kedua, apa? Mempelajari ilmu tajwid dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran harus menggunakan pedoman ilmu Tajwid. ya. Yang ketiga, Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin. ya, kita harus berusaha membaca Al-Quran setiap hari secara rutin. Baik, Bu. Minimal 2 lembar lah ya setelah sholat. Iya Bu. Setelah sholat maghrib biasanya. Terus yang keempat, mempelajari maksud dan kandungan Al-Quran. Kita itu jangan cuma membacanya saja, tapi kita harus kita membaca sambil membaca artinya. Oh, ini artinya ini. Jadi terus nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang kelima, mengamalkan isi Al-Quran dengan kemampuannya. Ya, seperti tadi ya. Iya, Bu. Diamalkan setiap hari. Baik Bu. Yang keenam, menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain. Jadi harus menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain. Ya, kayak kita harus begini, terus diberitahu di Al-Quran di ayat segini gitu. Terus yang ketujuh, meyakini bahwa semua kitab suci berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul pilihan-pilihan. Jadi kita selain meyakini adanya Al-Quran, kita juga harus meyakini adanya semua kitab-kitab yang diturunkan Allah seperti Taurat, Zabur, Injil itu, dan itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang kedelapan,
meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab sebelum Al-Quran. Nah, sama ya Iya, Bu. penjelasannya seperti nomor 7. Dan yang nomor 9, membenarkan kisah-kisah tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang ke-10, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus mengamalkan hukum-hukum. Kan di Al-Quran itu ada beberapa hukum-hukum dan kita harus mengamalkan sehari-harinya. Kita ini hukumnya apa gitu ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Dan terima kasih, thank you anak-anakku semua. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kelancaran ya. Baik anak-anak, dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Kita akhiri materi hari ini. Ibu kasih tugas ya, halaman 7 di LKS itu ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. PR buat minggu depan, jangan lupa belajar. Siap, Bu. Ya, jangan lupa tugasnya ya dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa selalu belajar, jangan malas untuk belajar ya. Iya, Bu. Baik, kita berdoa untuk mengakhiri belajar pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.